Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan Renungan Provinsi MSC Indonesia. Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru, edisi 6 April 2025. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes 8, 1 sampai dengan 11, diperlihatkan sebuah kejadian yang menggugah kita untuk memberikan tafsir dan tanggapan kritis terhadap realitas yang terjadi saat-saat ini. Jika kita membaca dan merenungkan teks kitab suci hari ini, kita dapat menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang berzina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus untuk dihakimi dengan cara dirajam, dilempar batu sampai mati. Persoalan yang menggugah kita untuk merenungkan bacaan Injil ini adalah tentang hukum rajam yang harus dijatuhkan kepada perempuan yang berzina. Jika kita melihat persoalan ini dalam konteks kita saat ini, maka hal ini dapat disamakan dengan hukuman mati. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menolak untuk menghukum perempuan yang berzina dengan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Penolakan terhadap Tuhan Yesus ini juga memberikan aturan kapan kita boleh menghakimi orang lain. Jika kita tidak berbuat dosa, maka kita boleh menghakimi orang lain. Dan sebaliknya, jika kita berbuat dosa, maka kita tidak boleh menghakimi orang lain. Namun, semua manusia di dunia ini berdosa, kecuali Bunda Maria, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan dalam konteks bacaan ini, di antara orang-orang yang hadir, hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dia tidak menghukum wanita itu. Dia menyelamatkan hidupnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dia menyuruhnya pergi dan untuk tidak berbuat dosa lagi. Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa manusia dalam kondisi eksistensial selalu mengalami dosa. Memang manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, tetapi di saat yang sama memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dalam bahasa teologis, manusia hidup dalam keadaan kasih karunia dan dosa. Terkait hal ini, Rasul Paulus berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat." Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu catatan dalam kitab Roma, bab 7, 19-20. Dengan demikian, manusia sebenarnya tidak memiliki kuasa yang cukup untuk menghakimi sesamanya. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa hidup manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh manusianya itu sendiri. Karena manusia adalah gambar Allah, Imago Dei. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gambar Allah yang melekat pada diri manusia menegaskan keluhuran martabat dan kodrat keilahiannya. Jadi hal itu tidak ditentukan oleh apa yang dicapai di luar Allah. Konsekuensinya ialah selain Tuhan, tidak ada seorang pun yang berhak mencabut nyawa manusia. Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhanlah yang menghembuskan nafas kehidupan. Maka Tuhanlah yang berhak mengambil kembali apa yang menjadi haknya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, pemahaman-pemahaman di atas sesungguhnya mengarahkan manusia kepada suatu tindakan cinta kasih terhadap kehidupan. Namun, kenyataan yang ada seringkali bertolak belakang sehingga kita dapat melihat hilangnya nyawa manusia di mana-mana dengan berbagai alasan yang menghilangkan keluhuran martabat manusia sebagai imago Dei yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman modern ini, seseorang dapat dijatuhi hukuman mati karena dikehendaki oleh penguasa yang otoriter atau karena telah melakukan suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan yang luar biasa. Hal ini seringkali dibenarkan dengan argumen demi kebaikan bersama, demi keadilan, demi kepastian hukum, dan sebagainya. Namun ada hal yang paling mendasar yang mereka lupakan, yaitu eksistensi setiap manusia secara pribadi sebagai citra Tuhan yang harus dilindungi, karena darinya lah kehidupan bersama dan segala macam upaya untuk menjaga kebersamaan terbentuk. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, melihat keadaan masyarakat manusia yang cenderung legalistik, sebenarnya kita sedang berada di dalam pelarian, keterasingan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kecenderungan kita adalah mencari kedamaian yang kita ciptakan sendiri dengan menghakimi mereka yang bersalah, padahal kedamaian sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan tanpa menghakimi sesama, karena Tuhan Maha Rahim. Kita perlu berpaling dari dosa-dosa kita, dan Tuhan tidak menghakimi kita, namun Dia hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara-saudari semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.